Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan evaluasi progres proyek pada PBL kami untuk mata kuliah pemrograman berbasis data. Oke, pertama-tama mari kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fatur Rahman. Saya Giovanni Wati Wicaksono. Saya Marcella Corazon. Saya Novira Rahmadani. Saya Fauzan Hidayat. Saya Audrey Mistiara. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami untuk evaluasi pertama yaitu adalah IRD. IRD eh, untuk IRD akan disampaikan oleh Mbak Marcel. Pada Mbak Marcel, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan IR diagram yang sebelum direvisi. Pertama-tama kita akan melihat detail di calon anggota terlebih dahulu. Nah, di calon anggota ini mungkin bisa di zoom kali ya. Pertama-tama di calon anggota ini ID akan dihilangkan dan nomor KTP ditetapkan sebagai primary key. Ya ID yang di sana. Karena untuk mencegah user itu mendaftar lebih dari satu kali dan mencegah juga duplikasi. Lalu kita ke bagian pengguna. Nah, di bagian pengguna ini nama lengkap akan dihapus karena di sini juga digunakan untuk mengurangi redundansi data dan juga nomor anggota tetap karena berfungsi sebagai username untuk melakukan login. Lalu kita lanjut ke bagian staff. Nah, pada bagian staff ini, jabatan akan dihapus untuk mengurangi redundansi data dan juga jabatan staff ini juga udah ada di roles-nya. Lalu kita ke bagian calon anggota. Ini tuh tetap berdiri sendiri karena calon anggota ini berfungsi sebagai temporary storage untuk menyimpan sementara data calon anggota yang akan dihapus apabila telah dipindahkan ke anggota. Nah, untuk selanjutnya IRD yang akan direvisi dijelaskan oleh Novira. Oke, di sini saya akan menjelaskan IRD yang telah direvisi. Pertama-tama itu pada tabel calon anggota, ID-nya sudah dihilangkan dan nomor KTP-nya sudah tetap sebagai primary key. Selanjutnya itu pada tabel pengguna, nama lengkap sudah dihapus karena untuk mengurangi redundansi data dan nomor anggota juga sudah ditetapkan karena berfungsi sebagai username untuk menggunakan login. Selanjutnya pada tabel staff, jabatan juga sudah dihapus karena akan mengurangi redundansi data. Selanjutnya pada tabel calon anggota tetap berdiri sendiri karena berfungsi sebagai temporary storage untuk menyimpan sementara data calon anggota yang akan dihapus apabila telah dipindahkan ke anggota. Relasi antara keduanya adalah 1 to 0 or 1. Oke, terima kasih Nabila dan Mbak Marcel. Selanjutnya ada normalisasi tabel yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi tabel. Saat ini kami tidak ada normalisasi pada database. Kenapa tidak ada normalisasi? Karena data tersebut penting dan tidak bisa dihilangkan. Data-data tersebut dibutuhkan dalam pendaftaran calon anggota, yang dimana data tersebut sudah sesuai dengan format form pendaftaran anggota yang telah ditentukan oleh koperasi sendiri. Jadi semua data tersebut memang perlu lengkap agar sesuai dengan format yang ada. Oke, terima kasih Fauzan.
Selanjutnya query lanjutan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Pada project ini kami menggunakan beberapa query lanjutan, yaitu pertama ada fungsi join, yang mana kami menggunakan fungsi-fungsi join ini seperti inner join, left join, dan right join untuk memanggil data-data pada dua tabel yang berbeda. Lalu selanjutnya kami menggunakan operator like. Jadi kami ini menggunakan operator like untuk mencari data yang spesifik. Semisalkan user ingin mencari sebuah data dengan huruf berawalan B. Nah, untuk proses backend-nya kami menggunakan operator like untuk proses pencarian data dengan spesifik data diawali dengan huruf B. Oke, selanjutnya ada multiple row subquery. Jadi di sini kami menggunakan operator in, ini sum all atau all pada codingan backend kami. Oke. Selanjutnya ada tool database yang kami gunakan, yaitu ada yang akan dijelaskan oleh Audrey Miftiara. Kepada Audrey dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tools database. Yang pertama, kami menggunakan Visual Studio Code sebagai aplikasi kode writer. Yang kedua, kami menggunakan MySQL untuk membuat database dari data-data yang akan masuk ke sistem. Yang ketiga, kami menggunakan Laragon sebagai DBMS atau Database Management System dan juga sebagai development environment. Setelah itu, kami juga menggunakan Draw.io untuk menggambarkan use case diagram, IR diagram maupun activity diagram. Lalu kami juga menggunakan MySQL untuk membuat database dari data-data yang akan masuk ke sistem. Terima kasih. Oke, terima kasih Andre. Mungkin dari kami penjelasan mengenai evaluasi PBL kami tentang IRD dan semua mengenai basis data sampai di sini saja. Jika ada kesalahan atau mungkin kekhilafan mohon dimaafkan. Jika ada saran boleh diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.